Kenalin, aku Cecil. Hari ini aku mau ngomongin soal hadiah dari masa lalu. Materiku ini masih nyambung dari sharingnya si Adi sama obrolan tadi di awal kelas tentang jalanmu yang nggak perlu sesuai sama apa yang udah kamu pelajari. Jadi kita kan dari kita dilahirkan kita tuh nggak pernah milih kita akan ada di lingkungan yang mana, kita sama siapa, saudara kita siapa, orang tua kita siapa, lingkungan pertemanan kita siapa, kita tuh nggak pernah milih. Kita tuh selalu dapetin itu. Emang jalannya kayak gitu. Terus kita juga mungkin seringkali waktu masih kecil disuruh, udah kamu belajar ini, kamu coba itu. Mungkin ada hal yang akhirnya kita sukai, jadi hobi, tapi juga banyak nggak sedikit dari itu yang ternyata kita nggak pernah suka, tapi kita dipaksa suka. Contohnya kalau di aku tuh matematika. Dari banyak hal yang udah kita coba dan kita terima di masa lalu kita itu, akhirnya sekarang kita baru mikir, terus dari semua itu apa yang bisa kita lakuin sekarang? Apa gunanya semua pengalaman itu di kehidupan kita sekarang? Padahal nggak melulu yang kita lakukan sekarang tuh harus soal apa yang udah kita pelajarin, apa yang udah kita terima di masa lalu itu. Jadi kalau sekarang pun masih bingung ya, emang tugas kita buat terus berkembang dan terus mencari gitu. Apa yang harus kita lakuin sekarang? Karena kita nggak boleh selalu stuck di titik yang sama. Hidup tuh terus maju. Kalau kita terus-terusan bandingin diri kita sama yang kemarin, maksud aku kalau kita terus-terusan ngelihat pengalaman kita kemarin, terus kita sekarang pinginnya masih yang kayak kemarin, ya kita nggak akan pernah maju gitu. Jadi kalau kita lagi lihat ke masa lalu, yang bisa kita lakuin sekarang tuh cuma menerima. Kita gunain semua pengalaman kita itu buat belajar dan terus bertumbuh. Mungkin kita nggak jadi apa yang kita sukai di masa kecil, mungkin kita nggak jadi apa yang kita pingin sesuai harapan orang-orang di sekitar kita, tapi semua itu bisa kita jadiin pengalaman. Kita ingat kalau itu emang bagian dari pertumbuhan kita. Oke, jadi Maksudnya mau apa? Jadi udah aku tutup lagi, udah ngomongin. Jadi biar aja pengalaman kita di masa lalu tuh mau yang baik mau yang buruk itu jadi kenangan dan jadi pelajaran buat kita. Tapi kita yang sekarang meskipun masih bingung dan gak tahu mau jalan kita ke depannya gimana, ya kita emang tugas kita buat terus maju dan terus coba hal baru. Jangan banding-bandingin terus sama apa yang mungkin udah terlalu kadaluarsa untuk kita yang sekarang. Oke, terima kasih. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Hari ini aku mau ngomongin tentang masa depan. Tetapi yang akan aku ceritain sebenarnya tentang hadiah dari masa lalu. Jadi teman-teman tuh sering nggak sih bertanya-tanya, aku nih mau jadi apa ya besok? Aku nih cita-cita yang cocok buat aku ke depannya ini apa ya? Aku nih sekarang bisa apa ya yang akan aku kerjakan di masa yang akan datang? Kabarnya ke depannya aku bakal kayak gimana ya? Kita mungkin sekarang masih bingung, masih bertanya-tanya. Tapi mungkin hal-hal itu yang akhirnya jadi overthinking dan akhirnya kita malah ngerasa kok aku gini-gini aja, kok aku stuck, kok teman-temanku udah mulai maju tapi aku masih ada di sini. Kita tuh ngerasa kita udah nyoba berbagai macam hal yang mungkin kita suka, yang akan kita lakukan di masa depan, tapi ujung-ujungnya kita stuck, kita tetap diem, kita tetap nggak tahu. Ternyata kayaknya nggak cocok deh, hal ini nggak cocok. Yang udah aku coba ini nggak ada yang bekerja.
nggak ada yang berakhir menjadi pekerjaanku dan kehidupanku di masa yang akan mendatang. Jadi kita terus-terusan aja merasa tertinggal daripada teman-teman kita. Kita suka banding-bandingin diri kita dengan orang lain. Temanku udah kerja di sini, temanku udah punya usaha ini, temanku udah mungkin ada yang udah nikah dan lain sebagainya. Tapi kita masih sama diri kita sendiri di sini dan bertanya-tanya, aku ngapain ya? Aku mau ngapain ya di sini? Padahal sebenarnya kalau kita merefleksikan diri kita kembali ke belakang, kita ini udah jauh lebih berkembang daripada kita yang kemarin. Kita udah melewati banyak hal yang akhirnya bikin kita jatuh dan bangun lagi, dan ada di saat kita sekarang ini. Jadi kuncinya ya kita terima apa yang udah kita lalui, kita terima apa yang lagi kita alami, tapi kita tetap berjuang dan berusaha buat cari apa yang ada di depan kita. Kita manfaatkan aja semua pengalaman yang udah kita laluin buat jadi pelajaran, buat jadi bahan untuk lebih mengenal diri kita sendiri. Oh, kemarin aku udah pernah kayak gini, aku gak suka, aku mau coba yang lain. Dan bisa jadi cuman untuk kita ingat sebagai kenangan yang manis. Biar aja kitanya terus berkembang, terus maju, nggak membandingkan diri dengan orang lain, karena kita semua punya jalur kita masing-masing. Kita semua punya track kita masing-masing. Mungkin yang sana lebih dulu ngapain, tapi kita lebih dulu ngapain. Kita mungkin nggak menyadari hal itu, tapi mungkin itu bisa kita refleksikan dan kita cari. Kalau sebenarnya kita nggak ketinggalan kok, kita ada di jalan yang benar. Asal kita tetap terus berusaha dan nggak nyerah dengan apa yang ada di depan kita. Jadi sekian. Jadi Goalsnya apa? Jadi aku harap presentasiku hari ini bisa buat teman-teman semua sadar bahwa kita tuh nggak sendirian. Kita tuh masih punya satu sama lain untuk menggapai cita-cita kita, apapun itu jalan kita di depannya nanti. Sekian presentasi dari saya, selamat siang dan terima kasih. Jalan ke sini, saya tuh dengar artikel dari radio. Artikel itu menyatakan tentang kesuksesan. Bapak Ibu tahu nggak sih apa dari kunci kesuksesan? Banyak makan. Banyak makan. Bisa juga emang buat tenaga kita, tapi yang dari saya dengar di artikel tersebut, kesuksesan itu membutuhkan relasi dan koneksi. Dari mana sih kita bisa dapat relasi dan koneksi? Ada dua caranya Bapak Ibu semuanya, online dan offline. Kalau online tuh seperti yang semuanya harusnya kita udah punya ya, sosial media seperti Instagram, Twitter, Facebook, TikTok yang masih baru terkenal akhir-akhir ini. Nah, ini nih yang paling penting, offline. Dari offline tuh kita bisa dapatkan dengan cara hadir di workshop pada hari ini. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, sudahkah Bapak Ibu kenal dengan samping kiri dan kanan Bapak Ibu semuanya? Belum. Oke, kalau gitu kita bisa berikan tos sambil sebutkan nama kita satu sama lain. Oke? Contohnya nih ya. Cecil, saya Cecil. Saya Nana, saya Tamara. Nana. Wah, luar biasa sekali Bapak Ibu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua yang ada di sini. Dengan begitu, Bapak Ibu telah membuka peluang yang lebih luas untuk mendapatkan relasi yang lebih banyak untuk memulai bisnis Bapak Ibu sekalian. Selain kita mendengarkan workshop yang akan kita dapatkan pada siang hari ini, Bapak Ibu tahu nggak sih pentingnya musik bagi perkembangan anak? Musik itu penting loh untuk keseimbangan otak kiri dan otak kanan anak kita semua. Saya punya nih sebuah rekomendasi tempat les yang mungkin berguna untuk Bapak Ibu semuanya. Les-les musik Indonesia bisa jadi one stop solution buat kita para ibu-ibu, karena berbagai jenis musik yang disediakan serta kelas-kelas yang tersedia untuk anak kita dari usia paling kecil sekitar 3 tahun sampai yang sudah dewasa nanti. Selain itu, guru-guru musik yang ada di les-les musik Indonesia tuh bisa dijamin
dengan sabar melatih Bapak Ibu semua melatih anak-anak Bapak Ibu semua sampai dengan mahir dalam bermain musik. Jadi kita bisa antarkan anak kita ke tempat les sembari anak kita berlatih alat-alat musik yang pastinya menyenangkan. Kita juga bisa melakukan hal lain seperti melanjutkan pekerjaan rumah. Meskipun melelahkan ya Bapak Ibu ya, tapi ya begitulah kan pekerjaan rumah, tidak ada habisnya. Nyapu, ngepel, belum lagi masak, cucian menumpuk, serta setrikaan yang segunung. Bener nggak Bapak Ibu? Benar. Kalau nggak fokus gosong semua tuh setrikaan. Tapi saya punya satu alat yang magic yang mungkin bisa bantu Bapak Ibu, yang mungkin bisa bantu ibu-ibu semua di rumah dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Meja gosok anti karat, yang pastinya anti karat, anti lengket untuk setrikaan ibu-ibu semuanya. Jadi sekarang ketika udah nggak butuh waktu lama lagi karena licin, langsung semua baju, semua setrikaan rapi dengan cepat. Jadi sekarang ketika udah nggak butuh waktu lama. Jadi nggak ada nih alasan untuk telat jemput anak di tempat les. Udah selesai les musiknya, kita bisa jemput tepat waktu. Tapi lapar, mungkin kita bisa ganjel perut kita dengan satu rekomendasi cemilan yang pastinya asin, manis, gurih, enak buat ibu-ibu semuanya. Makanan cimol goreng cocok untuk ganjel ibu-ibu biar moodnya bagus sambil jemput anak dan melanjutkan aktivitas dengan semangat. Jadi ibu-ibu, hidup kita sudah sangat dipermudah dengan les-lesan musik Indonesia yang pastinya bagus untuk perkembangan otak kanan dan kiri anak kita. Makanan cimol yang tentunya gurih dan enak, serta meja gosok anti karat yang pastinya mempermudah pekerjaan rumah ibu-ibu kita semua. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah hadir di acara pada malam hari ini. Saya Cecil pamit undur diri. Selamat malam. Selamat pagi semuanya yang hadir di sini. Kak Karin as my manager, Kak Syifa dan Kak Fatima as my mentor di Kaliber. Saya Cecil sebagai junior enterprise partner di Kaliber. Hari ini akan mempresentasikan tentang hasil internship saya selama 6 bulan di Kaliber. Jadi, my day to day task di Kaliber lebih kepada melakukan riset pasar mengenai berbagai company yang belum bekerjasama dengan Kaliber. Selain itu, saya akan approach mereka dengan cara mengirimkan email secara berkala serta melakukan follow up. Untuk target saya sendiri selama 6 bulan di sini adalah sebanyak 2 SQL per month atau sebanyak 12 SQL dalam masa internship saya. Jadi achievement saya for the past 6 months, I did 10 SQL, diantaranya Scarlett, Something, Astra Credit Companies, Magna Solution Indonesia, Code.id, Dance Multipro, Hall & Co, Scientific, EF Ekta for Adults, and PT Prima Vista Solusi. For the past 6 months, cara saya untuk mendapatkan ke-10 SQL tersebut adalah dengan cara mencoba berbagai template email baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Hal tersebut saya lakukan karena beberapa company yang saya hubungi merupakan company internasional. Selain itu, saya terus melakukan follow up sesuai waktu yang diperlukan seperti 3 hari, 5 hari, dan 10 hari. Serta saya akan selalu berusaha untuk menjadi orang yang selalu fast respon. Jadi pesan saya untuk Kaliber ke depannya agar bisa lebih mendapatkan banyak deal dengan company, terutama company yang besar, adalah dengan cara rutin meriset cara menghubungi company tersebut, baik secara email maupun secara phone number. Berdasarkan pengalaman saya selama 6 bulan internship di Kaliber as a Junior Enterprise Partner, ada beberapa langkah yang mungkin dapat saya sarankan untuk memajukan Kaliber ke depannya untuk lebih mendapatkan banyak deal dengan company-company yang besar. Di antaranya adalah dengan cara melakukan riset lebih lagi untuk bagaimana cara menghubungi company tersebut, serta secara rutin mengganti template email agar bisa mengetahui template mana yang paling dapat menarik company untuk membaca email kita. Demikian laporan hasil internship saya selama
selama 6 bulan kita liburan. Apabila ada yang perlu dikonfirmasi daripada Kak Karin, Kak Syifa, dan Kak Fatimah, saya persilakan untuk bertanya. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Udah siap belum dengan materi kali ini? Ya. Gimana kalau kita pemanasan dulu biar gak pada tegang? Nah, coba semuanya berdiri dulu. Ya berdiri. Berdiri, agak deketan sama kiri kanannya. Terus kita semua hadap ke kiri. Kita semua hadap ke kiri, oke, udah. Nah, ini biar pundaknya nggak pada tegang nih. Kita pijetin pundak teman kita di sebelah kiri pakai gerakan kalau aku sebut hujan rintik-rintik. Kita kasih rintik pakai jari-jari